kalau orang nggak dapat dengar, kalau kemarin Komner kan ada BBQ sendiri, terus ada BBQ sama-sama ding dorang Regia Turangan Mer. Mungkin Stoner Regia boleh mau jelaskan Mer. Soalnya kalau di sini Mer anak kalau dapat dengar. Ya, coba ganti Regia yang bahasa screen. Mana Regia? Mener, mohon maaf Mener, ini cuma ada pakai HP Mener, nggak jadi mau share screen Mener. Boleh ya share screen atau nggak apa-apa. Yang share screen Elsa, yang bicara Regia supaya boleh Mer. Sudah. Ya, coba Regia cerita gimana ini. Pertama dulu ini yang kabel yang paling kiri yang ada tulis S1 E2 itu apa? Ada teman-teman belum mengerti kan? Ini yang ada Dmax, DP, HP, S1, S2, MO itu middle ordinate. E1 super elevasi pertama, rumus super elevasi pertama, E2 rumus super elevasi kedua. Elsa boleh kesini mute ya. E1 kita gunakan kalau D kurang dari DP. E2 kita gunakan kalau D lebih dari DP. Kemudian M160, M itu kelandaian memanjang, B lebar jalan. Nah, di rumus bagaimana itu, Regia? Boleh bantu jelaskan? Ayo, Regia. Yang di mana? Itu rumus S1, E2 bagaimana? Coba Elsa klik tuh rumus S1, E2. S1 dulu, di rumus S1. Masih di S1 dan E2, jangan dulu pindah ke tikungan. S1 klik, kan ada di rumus toh. S1, E1, super elevasi 1. Nah, klik itu dia, klik rumus S1 di hasil minus 0,006. Itu dari mana itu di rumus? Kalau yang S1 itu Mener itu didapat dari F11, kalau yang ada di situ Mener dari MO dibagi dengan F7 yang DP pangkat 2 Mener. Baru DP hasil itu yang S1 Mener. S1 panjang itu. S1 itu yang koefisien sekarang sementara ada klik. Kemudian itu kan kali D2, kali D pangkat 2. Tambah konstanta 0,0160 sekian-sekian. Nah, itu angka-angka ini ada di perumus. Nah, di perumus itu yang jangan sampai salah ambil ke saya. Jadi perhatikannya yang lain. Ini kemarin Elsa pernah asistensi pamer dan DPHC nggak periksa betul. Jadi kalau seandainya dia ada selisih beda cuma beberapa angka belakang koma, ya bolehlah kita anggap itu benar karena pemakaian angka yang berbeda di saking banyaknya digit sehingga jadi berbeda. Oke, sudah, sekarang pindah di parameter tikungan. Yang tabel sebelah kanan, lengkung SCS. Saya boleh geser ke kanan. Nah, ini ada delta 1, 91, sekian. Coba ada delta 1, 1,5 ini apa ini? Jadi yang pertama dalam satuan apa, yang kedua satuan apa? Regia. Kalau yang di pertama itu Mener dalam satuan derajat, kalau di kedua itu Mener satuan radian Mener. Nah, mau bikin radian bagaimana dibicara? Coba Elsa klik ke rumus itu. Yang dimana delta 1, ini dibicara. Jadi kita pakai rumus di Excel, radians, merujuk ke sel yang N5 ini. Jadi 91, sekian derajat, dirubah ke radian. Coba enter Elsa. Enter supaya dia rumus jadi angka. Misalnya di muka komputer nih dia, nggak dapat dengar ya. Nah, kemudian kecepatan
Elsa, nah itu. So ditampal sunyi, Elsa? Atau masih ribut? Iya, Mer. Oh, masih ribut situ, Kang? Iya, Mer. Soalnya di sini, Mer. Kasih mute ya, kasih mute. Kemudian Ermin. Nah, Ermin itu bagaimana nggak perumus? Coba klik Elsa di perumus. Siapapun dia angka, tidak berbentuk R minimum kan boleh hitung pakai rumus, tapi siapapun dia nyala pakai rumus. R minimum kita pakai rumus itu distribusi E plus R, kemudian masukkan kecepatan, boleh ketemu DPR minimum. Berapa itu DPR? Nah, yang di atas dulu, boleh naik ke atas. Nah, ini R apa dong? Yang 246 ini R apa? Berarti ini bukan R minimum kan? Kalau itu, Mer, tuh yang diketahui dari PDF, Mer. Ya, berarti ini soal, bukan R minimum. Koreksi DP DP nama ini. Iya, Mer. Jadi mau ganti dengan apa, Mer? Iya, cuma boleh saya mati saya mute. Jadi ini jangan tulis R minimum, tapi ini adalah R design. Sudah? R design atau R soal sebesar 246, sekian. Ini sudah cocok semua sampai DP XS, YS. Coba yang menjawab dia. KP, ES, TS sudah cocok semua sama nih di buku. Iya benar, yang 2DP tabel itu, Mer. Sudah, Mer. Elsa, Tinggal, Mer, Elsa nggak usah buka kamera loh, ribut sekali kalau buka kamera. Nah, sekarang yang di bawah. Yang di bawah boleh tabel yang untuk parameter spiral. Nah, mana DP gambar sekarang? Gambar grafik dulu, grafik lengkung spiral ini. Ya, Regia DP gambar gimana? Benar, untuk DP grafik, benar, orang belum ada baking, orang langsung ada baking 2D apa, benar, yang di milimeter block. Milimeter block mana? Soal DP foto? Sudah, benar. Coba kasih lihat. Bilang Pak Elsa kasih lihat. Yang lain perhatikan ya. Karena ini kalau sampai nggak tahu minggu depan berarti tidak bisa jawab soal. Jadi DP gambar, kita bisa gambar pakai grafik yang ada di Excel. Grafik di Excel, diagram kartesius atau kartesian, kita masukkan nilai X dan Y untuk lengkung spiral, tergambar dalam lengkung tadi. Nah, kalau sekarang yang akan mereka tampilkan, ini yang mereka gambar manual. Nah, coba kasih besar terus. Nah, kasih ke bawah sedikit, ke bawah sedikit. Nah, ini koreksi nih, untuk semua, perhatikan. Nah, perhatikan, jangan bergerak-bergerak tuh gambar. Ya, oke. Ini titik TS kan? Dapat dia mirip kursor kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Kalau mirip kursor ini yang ada bergerak-bergerak, ini kelihatan nggak? Coba Regia, siapa yang boleh jawab? Nah, kelihatan kan? Coba Elsa tunjuk itu titik TS. Pakai kursor. Nah, pakai Elsa kursor. Nah, itu titik TS. Oke, sekarang titik S-nya mana Elsa? Nah, oke, sudah. Perhatikan ya, selama ada jari-jari yang berada di lengkung spiral, itu pusatnya tidak boleh ada di pusat yang ini. Coba ke bawah Elsa, di pusat lingkaran ini. Ya, Elsa gambar ini masih salah, khususnya untuk yang jari-jari ini. Jari-jari yang ada di lengkung spiral tidak boleh berada di titik pusat yang sama. Perhatikan ya, sekali lagi Mary bilang, jari-jari yang ada di lengkung spiral tidak boleh berada di titik pusat yang sama dengan titik pusatnya lengkung circle. Nah, kalau yang lengkung circle ini, coba Elsa tunjuk untuk jari-jari
yang berada di titik SC. Mana titik SC, Elsa? Tunjuk yang Elsa kursor. Oke, itu. Dari SC Elsa berjalan mengikuti lingkaran menuju ke CS. Coba. Itu kursor coba jalan, Elsa. Nah, menuju ke titik CS. Nah, itulah lengkung lingkaran. Itu yang jari-jarinya sama. Titik pusatnya boleh berada di titik pusat yang Elsa gambar sekarang. Coba ke bawah, ke arah titik pusat. Kursornya ke arah titik pusat. Nah, sudah? Jelas ya? Sekarang yang ini salah. Nah, sekarang sudah jelas. Kemudian parameter yang lain, XS, YS, TS, kemudian P, K harus gambar. Ini masih ada kurang, P ada. K ada nggak ini K? K ada. Nah, sekarang ES ada, delta ada. Kemudian theta S, coba mana theta S? Theta S nggak tergambar. Theta S itu gambar lagi satu di sini, gambar lagi satu di sini. Ada Mener, jari-jari. cuma kalau dapat lihat. Nah, ini salah. LCP theta S ini salah. Theta S itu dibentuk oleh jari-jari yang berada di titik TS dengan jari-jari yang berada di titik SC. Ini jari-jari ini hapus ya. Ini jari-jari ini hapus. Dia tidak boleh pergi di sini. Dia tidak boleh habis di sini. Artinya dia masih lebih panjang. Bisa mengerti kalian semua? Jari-jari yang berada di lengkung spiral tidak boleh putus sampai di titik pusat lengkung lingkaran. Dia harus lebih panjang. Sudah? Oke, sekarang theta S. Theta S itu harus dibentuk oleh jari-jari yang ada di titik SC dengan jari-jari yang ada di titik TS. Itulah tuh gambar dari theta S. Jadi theta S itu jauh lebih besar dari yang saya gambar sekarang. Kemudian ada rumus, masih ingat nggak? Delta sama dengan 2 theta S tambah theta C. Sudah? 2 theta S tambah theta C. Oke, jadi itu Merpekoroci DP gambar. Sekarang yang kedua. Ini skala berapa, Elsa? Coba Regia jawab. Ini skala berapa ya, Regia? 1/2000 benar. 1/2000. 1/2000 berarti kalau 10 cm 10 cm di kertas berapa meter di lapangan? Dua 20 meter benar. Ya, 20 meter. 1/2000 berarti gambar lebih kecil dari 1/1000. Ini kertas ukuran berapa kayaknya? Ini kertas ukuran berapa? Elsa? Pak Regia? Ukuran A3 benar. A3 so fit kan? Coba kasih kecil lagi, ditulis di gambar kasih kecil. Elsa di gambar kasih kecil supaya dapat lihat semua. Jangan zoom, kasih baik jauh. Sudah? Terlalu jauh, terlalu kecil ini. Agak dekat sedikit. Nah, suka dapat lihat di atas, dapat lihat di bawah. Di titik pusat kelihatan, itu bagian atas kelihatan, bagian bawah. Ini terlalu kecil. Agak besaran sedikit, boleh? Zoom sedikit. Nah, di bagian bawah sini, di bagian bawah gambar, harusnya gambar diagram superelevasi. DP diagram superelevasi tergambar belum? Regia boleh jawab, DP diagram superelevasi sudah tergambar? Belum benar. Kalau Elsa, siapa belum gambar? Elsa boleh buka mic. Siapa belum gambar? Benar. Iya, kenapa belum gambar Elsa? Belum tahu atau gimana? Iya, Mer, baru sampai situ. Ya, oke, baik. Kita kasih terus ya hari ini. Boleh tutup ya itu apa? Itu share screen. Nah, gantian lihat sekarang yang share screen. Mana yang ini teman-teman lain masih tutup kamera? Britney Kaligis, kemudian Matthew Sayo masih tutup kamera. Jadi kalau seandainya kalian tidak mengerti lagi hari ini ya nggak ada waktu lagi karena seminggu depan akan ujian tes toh.
Leonardo, mana Leonardo? Regia kayak tutup kamera nih. Ini Regia. Regia ada 2 HP kan? Pakai 2 Iya, device. Oh iya. Oke, tidak. Jadi sekarang Mer mau kasih lihat satu gambar tentang geometri. Ini adalah kelihatan nanti Mer bahas yang Monika soal tadi. Kita bahas dulu materi yang tentang geometrik, gambar desain. Jadi itu gambar yang kalian bikin, nanti kalau jadi itu seperti ini. Tapi yang ditugas itu kan cuma 2 tikungan. Nah, ini ada beberapa. Ini tikungan pertama, coba perhatikan ya. Ini tikungan pertama. Ini tikungan pertama di SCA 8.200. Kemudian kita maju di SCA 8.500 lebih dari tikungan kedua, IP kedua. Nah, ini garis kontur, Ini digambar pakai AutoCAD Land Development. Ini proyek yang sedang jalan sekarang, ini proyek Manado Outer Ring Road tahap 3. Yang sekarang kita lihat lagi sementara ongoing atau sementara berlangsung. Nah, ini adalah gorong-gorong atau flat wicker. Nah, karena dia ada sungai yang melintas, jadi kita tidak boleh bendung kan ke sungai. Kita harus fasilitasi dengan membuat jembatan kecil. Kalau jembatan kurang dari 5 meter, ya kita sebut dia sebagai box culvert atau gorong-gorong atau flat wicker. Kalau lebih dari 5 meter, ya itu masuk golongan jembatan. Kemudian yang ini adalah garis kontur. Nah, ini garis kontur. Ini berapa di kelipatan kontur? 138, 137, 136, 135. Berarti interval konturnya, kelipatan kontur setiap 1 meter. Perhatikan, ini namanya peta situasi yang kalian gambar tadi. Nah, di sini waktu digambar desain, ini lengkap di jari-jari. Jadi ini ada tikungan pertama, ini lengkap di jari-jari. Tapi karena ini sudah jadi gambar kerja buat di lapangan, kalau di lapangan kan nggak perlu lagi nilai R. Yang kita lihat adalah koordinat sama stationing. Kemudian letak dari center line di mana, letak dari garis tepi di mana, nah itu yang jadi acuan. Nah, kemudian setelah kita lihat peta situasi di bagian atas, di peta situasi ini juga ada titik koordinat BM, benchmark. Jadi benchmark ini dari beton yang tidak bisa gampang rusak, supaya kalau sampai pembangunan fisik nanti masih ada. Ini koordinat X-nya, Y, dan Z. Z ini ketinggian di atas muka laut. Sudah ketinggian yang sebenarnya. X dan Y juga koordinat di muka bumi yang sebenarnya. Ini ada batas ROW. Kalau batas ROW itu batas tebing yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat ini berupa misalnya timbunan, maka ini adalah lereng. Bagian lereng bagian bawah, tentu jalan ada di atas kalau timbunan. Kalau ini galian, kebalikannya. Lerengnya di bagian atas, jalannya di bagian bawah. Sekarang kita perhatikan penampang memanjang. Nah, penampang memanjang ada di bawah. Makanya peta kalian itu, masih ingat kan mengenai peta yang melihat pernah kirim dulu, itu ada di atas itu gambar kontur, di bagian bawah itu ada kotak-kotak. Kotak-kotak itu untuk apa? Nah ini, kotak-kotak itu adalah milimeter blok. Kotak-kotak itu fungsinya untuk menggambar penampang memanjang. Perhatikan ya, di sini ada jalan yang berwarna atau ada garis yang berwarna merah. Nah, merah yang warna merah solid, ini adalah jalan rencana, elevasinya. Sedangkan yang berwarna merah putus-putus, ini adalah tanah asli. Bisa perhatikan daerah ini berarti apa coba? Regia boleh bantu? Yang di daerah ini tanah asli ada di atas, tanah rencana ada di bawah. Berarti ini merupakan daerah apa? Galian kan? Nah, galian. Kalau lawannya adalah ini timbunan. Nah, ini tadi gorong-gorong yang tadi yang kita lihat dari atas, sekarang kita lihat dari samping. Jadi penampang memanjang itu jalan kita lihat dari samping. Nanti ada DP foto video yang akan dikasih lihat di ring road ini. Nah, perhatikan DP timbunan dari gambar ini kita bisa baca. Perhatikan ya. Coba tolong lihat. Galian aja dulu. Selisih antara galian dan timbunan, kalau kita lihat berapa meter ini? Coba, saya mau tanya ke Prayer. Ini Prayer berapa meter? Yang ini mirip kursor. Mirip kursor ini kan ada menunjuk
di 130 sama 134. Berarti kira-kira berapa meter itu di kedalaman yang dia gali? 4 meter, Mas. Ya, 4 meter. Jadi ini guna dari penampang memanjang ini. Kita tahu sedalam berapa yang digali, sedalam berapa yang ditimbun. Ini juga kita bisa baca semua. Jadi ini ada skala apa namanya? Skala vertikal, yaitu elevasi. Kemudian skala horizontal, yaitu panjang jalan. Nah, skala horizontal atau panjang jalan itu adalah yang kita sebut dengan stationing. Nah, ini 8.200, 8.250. Jadi 8.200 kalau ada di gambar di bawah ini ada di sini dia. Ini 8.200. Kenapa? Bisa lihat ini 8.200, ini 8.250. Coba kalian bayangkan kalau ini kita gambar di kertas putih polos, bukan milimeter blok. Akan tidak bagus kan? Agak susah kita menggambar. Tapi kalau yang di bawah ini sudah berbentuk kotak-kotak, milimeter blok, nah jadi lebih gampang kita menggambar. Memang yang Munir kirim ke kalian itu, bagian bawah ini tidak berbentuk milimeter blok. Nah, waktu masih bikin tugas secara manual, bahkan ada yang online tahun lalu, mereka tempel bagian bawah sini. Mereka tempel bagian bawah sini dengan milimeter blok, kertas milimeter blok. Jadi kalian bisa beli kalau kertas milimeter blok, ada yang meteran, ada juga yang berbentuk A3 lembaran. Nah, kemudian kalian tempel di sini. Supaya apa? Supaya kalian gambar di skala ini tidak susah. Nah, sekarang perhatikan. Elevasi ini berbeda skala dengan stationing atau horizontal. Elevasi yang vertikal berbeda skala dengan yang horizontal. Kalau yang horizontal mengikuti skala ini, nah misalkan skala di atas ini peta situasinya 1/1000, oke, di bawah sini juga 1/1000. Tetapi yang ini kalau kita bikin 1/1000, coba kalian bayangkan ya, 5 meter kalian bikin 1/1000. Itu sama dengan cuman berapa mili. Jadi ini skalanya bisa berubah. Kalau horizontal 1/1000, ini bisa 1/100. Bisa mengerti? Kalau 1/100 kan artinya 1 cm sama dengan 100 cm. Jadi 1 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau ini 1 cm, misalkan ini skala di kertas 1 cm, berarti 1 meter. Oh, ini skalanya 5 meter. Nah, 5 meter berarti ini tentu bukan skala yang sama dengan horizontal. Kita boleh bikin skalanya lebih kecil, gambar diperbesar. Sekarang perhatikan ini STA 8.200 sampai 8.500. Jadi ini ada berapa lembar ya? Sambung menyambung. Kalian perhatikan kalau ini ada di ujung sini nanti ada garis impit. Nah, di lembar kedua dia harus nyambung. Nah, ini lembar keduanya, perhatikan. Ini lembar kedua. Jadi jangan sampai apa yang ada di gambar di atas, kemudian pindah ke lembar kedua, itu ada yang hilang, ada yang tidak nyambung. Jadi kita harus bikin dia overlap. Overlap maksudnya di gambar sebaku lewat begitu. Nah, ini tikungan yang berikutnya. Tikungan yang berikutnya, ini ada data koordinat, ini data R-nya, jari-jari, kemudian, nah ini kalau data seperti ini, coba perhatikan, TC, kemudian ini ada LC, kalau yang di atas ini dia pakai parameter apa? Coba mau lihat dulu. Parameter tikungan, TC, LS, ES. Kalau dia sebut sebagai lengkung circle, harusnya logikanya jaraknya adalah TC. Kalau dia sebut sebagai lengkung spiral, spiral, maka jaraknya adalah TS. Jadi ini lengkungan kedua. Nah, kemudian biar lanjut lagi yang ke atas, ini belum selesai. Nah, ini yang di bawah ini adalah diagram superlovasi. Nah, ini diagram superlovasi, coba perhatikan. Ini yang seperti ada di Merpediktat itu, berbentuk seperti segitiga. Nah, ini adalah diagram superlovasi. Ini nilai E-nya 5,4%.
atau 0,054. Berarti dia jari-jari jauh di atas R minimum. Kalau dia R sama dengan R minimum, ini pasti 10%. Kemudian ini pasti bukan lengkung circle. Ini pasti lengkung SCS. Kenapa? Kalau dia jadi circle, pasti E-nya itu tidak 5, harusnya kurang dari 3%. Sudah? Nah, ini perhatikan lagi, ini di jalan SCA berikutnya. Nah, ini kalau lihat dari kontur kan, coba kalian lihat di kontur. Nah, di kontur ini sangat rapat. Kalau kontur semakin rapat, berarti di lapangan itu semakin terjal. Nah, kalau kontur semakin renggang jaraknya, di lapangan itu semakin landai. Nah, karena dia semakin terjal, semakin berbukit lah istilahnya. Nah, coba kalian lihat galian yang dia gali. Nah, sekarang lihat ya. Ini saja sudah berapa dia? 115, ini berapa? 135. Berarti ada sekitar 20 meter galian. 20 meter itu kalian bisa bayangkan kan? Itu cukup tinggi. Jadi nanti akan kelihatan di penampang melintang galian yang memiliki kedalaman 20 meter ini. Nah, ini lanjut terus. Coba Mir mau kasih lihat yang di penampang melintang. Nah, ini penampang melintangnya. Ini yang di STA berapa ini? 8.200. Ini yang di pertama tadi, 8.200. Yang ada apa? Galian tadi. Habis galian kan depannya timbunan kan? Ini masih galian. Di 8.200-an itu sudah timbunan. Ini timbunan, ya coba perhatikan. Ini timbunan, tanah asli ada di bawah. Nah, ini juga timbunan. Nah, nanti akan dapat di yang timbunan, galian yang 20-an meter tadi. Ini timbunan. Jadi nanti kalian buat potongan melintang seperti gambar ini. Nah, karena tikungannya cuma 2, kemudian jaraknya cuma pendek, boleh bikin DP jarak STA itu 20 meter. Kalau ini kan 8425 kan, 8425. Kemudian berikutnya berapa? 8441. Nah, ini nggak sampai 50 meter. 25, 15-an meter, 15 meter dia potong lagi. Nah, ini berikutnya timbunan, ini masih juga daerah timbunan, kita lihat terus. Nah, boleh lihat ini timbunan. Ini yang kemiringan tanah asli miring, tetapi kita akan membangun jalan dengan posisi ada itu tidak miring, tapi mengikuti kondisi apakah ini nanti ada superelevasinya karena dibelokkan atau ada apa di bagian lurus yang cuma berbentuk -3% atau berbentuk seperti apa kaptoma, jadi berkemiringan -3 kiri -3 kanan, kemiringan melintang normal. Nah, ini galian timbunan dan galian. Ini ada galian kecil, ini ada timbunan yang cukup banyak. Nah, kalau di sini nanti timbunannya tidak memungkinkan untuk dibuat hanya tanah asli, nah nanti kalian bisa pikirkan, ini mungkin ada dinding penahan tanah dan sebagainya. Jadi memungkinkan untuk kita bangun pasangan batu atau bentuk penahan tanah yang lain. Nah, ini juga masih timbunan dan galian, tapi galian khusus untuk saluran. Nah, nanti juga kalian kalau saluran nanti Mir kasih dimensinya. Tapi sebenarnya saluran dimensinya nggak boleh hanya Mir kasih begitu. Harus kita hitung. Cara menghitung dimensi saluran adalah kita hitung luas catchment area dulu. Kemudian dari catchment area kita minta ke Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG itu data curah hujan. Dengan pelajaran atau mata kuliah hidrologi, kita menghitung debit airnya, kemudian kita bisa menghitung berapa air nanti yang akan ditampung oleh daerah sekitar jalan ini. Sehingga berapa besar volume saluran itu yang kita sediakan. Jadi nggak boleh nanti kalian berdesain
Bikin saluran ukuran berapa? Oh, ini kasih tugas dulu di geometrik, ukuran saluran 1x1. Itu pakai terus. Nah, bisa. Ukuran itu berubah-ubah tergantung data curah hujan dan catchment area. Kemudian lanjut. Nah, ini hampir berada di muka tanah asli. Jadi kondisi seperti inilah yang harusnya kita inginkan. Karena apa? Galiannya kecil, timbunannya juga kecil. Ya, kalau bisa dapat seperti ini berarti bagus. Artinya kita berusaha meminimais pekerjaan galian maupun pekerjaan timbunan tanah. Perhatikan ini ada angka-angka. Ini angka-angka ini adalah elevasi dan koordinatnya. Jadi ini ada berapa meter dari center line, ini dihitung semua. Jadi kalau sudah ada angka ini, nanti orang di lapangan mau menentukan di mana kami saluran, di mana letak bahu, tinggal baca angka ini, pakai theodolit atau total station, dan kemudian kita lakukan pengukuran di lapangan. Namanya adalah kalau dari baca gambar, kemudian kita mau petakan di lapangan, itu namanya staking out. Kalian boleh catat staking out. Jadi kalau staking itu dari staking out, artinya kita membuat patok-patok di lapangan atau kita gambar itu hasil desain kertas, kita gambar di lapangan dan kita akan lakukan pekerjaan land clearing ataupun galian timbunan. Beda ya kalau kita memakai theodolit menggambar peta, itu kita memetakan dari lapangan, kita petakan ke kertas. Tetapi kalau yang sekarang ini peta sudah jadi, desain sudah jadi, kita mau tentukan di lapangan itu di mana. Karena kalau kita tidak tahu cara staking out, coba kalian bayangkan, hasil desainnya sudah bagus seperti ini, tetapi karena kita tidak tahu menentukan titik di lapangan, sehingga kacau. Titiknya ini tidak ada yang pas, berubah. Jadi itu daerah yang sudah dibebaskan, mungkin kalian lari, bergeser ke daerah yang milik orang yang belum dibebaskan. Nah, itu pasti terjadi kesalahan di mana? Kesalahan dari engineer, pelaksana, kontraktor di lapangan. Karena mereka tidak punya tenaga yang bisa staking out gambar ke titik di lapangan. Kemudian ini juga termasuk bagus karena galiannya cuma kecil. Nah, nanti kita akan dapat di posisi yang galiannya tinggi-tinggi atau besar. Nah, ini galian mulai besar. Nah, ini juga galian mulai besar, mulai tinggi-tinggi ini. Coba perhatikan. Nah, ini kalau lihat skala, kalau kita lihat skala ini galian timbunannya ada di sekitar 122 sampai 130, berarti 8 meter. 8 meter tinggi kedalaman galian dengan selebar bentuk trapesium ini. Kemudian terus, nah ini makin besar. Nah, ini apalagi? Ini galian yang sangat dalam. Jadi pun kalau kita mau menggali nanti ini tidak sekali gali. Itu pasti ekskavator atau alat berat, mereka menggalinya itu lapis demi lapis, atau dari atas turun ke bawah sampai terbentuk penampang jalan seperti ini. Jadi ini pun ada kemiringan, perhatikan. Perhatikannya seperti ya. Ini ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng yang di sini 1:1. Kalau 1:1, sudutnya berapa derajat? Ada yang tahu? Sudut di sini berapa derajat? Jadi kalau 1:1 artinya Y-nya 1, X-nya 1. 1:1. Berarti kalau ini disebut alfa, berarti alfa berapa derajat? Ada yang tahu? Ini apa? Trigonometri kelas 3 SMP sudah apa? 45 derajat, benar. Ya, 45 derajat. Kalau 45 derajat, kita berani pasang 45 derajat apabila tanah ini galiannya keras, tidak mudah longsor. Kalau dia tanah lepas, bikin 45, kalian gali sekarang, besok hujan, ini longsor semua. Jadi ada juga pertimbangan ini bukan 1:1. Misalkan 1:2. Jadi satunya Y atau vertikal, duanya di X atau horizontal. Bayangkan kalau 1:2.
jumlah galian lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau kemiringan ini dirubah 1/2. Dia lebih landai kan? Lebih landai begini. Berarti galiannya lebih banyak. Nah, ini berarti kalau dia galian cadas, berarti nggak perlu pasangan batu. Tapi kalau dia galian ini bukan galian cadas, yang tanah gembur, gampang longsor, ini mesti ada penahan lereng supaya tidak longsor. Nah, yang kalian hitung adalah ini nanti. Ini volumenya berapa? Itu yang kita hitung. Kita hitung nanti pakai rumus, ada trapesium, ada segitiga, kemudian ini kita dekati dengan bentuk nanti. Ini kan tanahnya kan tidak beraturan di atas ini. Bentuk permukaan tanah asli itu pasti tidak beraturan. Nah, terus ini makin tinggi. Kenapa harus digali sedalam ini? Nah, harus digali sedalam ini karena mereka mempertahankan kemiringan kemiringan memanjang. Kemiringan memanjang atau potongan memanjang itu maksimal itu 10%. Nah, kalau 10%, jadi vertikalnya 10, horizontalnya 100. Sangat landai. Kalau dia bikin ini lebih naik lagi, nanti potongan memanjangnya atau kemiringan pelintang memanjangnya terlampaui 10%. Nah, itu melampaui standar, berarti nggak boleh. Apa boleh buat? Karena kita mau mengejar standar yang betul, kita gali sedalam ini. Nah, lanjut, ini lebih dalam lagi ya. Coba kalian bayangkan, ini kalau kita kali, jadi nanti kalau cara mencari volume, caranya begini. Luas penampang ini kita kali jarak, kita kali dengan jarak, kemudian luas penampang bagian belakang dengan bagian depan kita rata-ratakan dulu. Kalian masih ingat nggak volume tabung? Volume tabung. Ada sebuah tabung yang diameter alas dengan diameter penutup berbeda. Jadi tabung itu bagian alas dan bagian penutup tidak sama luasannya. Kalau sama kan gampang, volume tabung kita tinggal kali saja, luas alas kali tinggi, ketemu sudah. Tapi kalau volume alas dan volume penutup berbeda luas, maka untuk mencari volume dari tabung tersebut, luas alas tambah luas tinggi kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, keluar rata-ratanya. Rata-rata itu yang kita gunakan untuk menghitung volume dengan tingginya. Bisa mengerti kan? Jadi kalau luas penampang ini tambah luas penampang di depannya, kita jumlahkan bagi 2 kali jarak, itulah volume yang ada di daerah segmen ini. Tapi itu nanti kita pelajari di sesudah elemen vertikal. Ini kan kita sebenarnya masih di elemen horizontal. Nah, ini semakin dalam juga. Nah, coba perhatikan. Makanya kalau kalian lewat nanti di ring road yang tahap 2 saja, ring road tahap 2 itu, coba perhatikan samping kiri kanan itu banyak galian, atau di jalan tol yang ada sekarang. Itu banyak galian karena mereka mengejar sesuai standar. Jadi ini semakin dalam juga, banyak sekali berapa ratus ribu meter kubik yang harus mereka buang, pindahkan dari tempat ini ke tempat yang lain. Nah, ini sudah galian timunan yang semakin kecil. Nah, ini timbunan, tapi tidak terlalu dalam. Oke, sekarang kita coba mau lihat videonya. Jadi ada video tentang ring road ini. Mudah-mudahan membantu kalian ada gambaran kalau nanti mau desain seperti apa. So kelihatan ini merda share screen. Sudah? Nah, ini di bagian Kalase. Kalau perhati di Kalase, pinggir pantai itu yang ada dulu rumah makan Ria Rio, di depan itu kan ada ring road. Nah, ini di pejalan.
Ya, oke. Sekarang orang lanjutkan dulu tuh diagram elevasi, ya. Tadi kan masih belum tergambar kan, sapunya tadi dengan kawan-kawan belum bisa menggambar diagram elevasi yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan hasil hitungan. Jadi diagram elevasi itu kalian boleh lihat yang ada di diktan atau yang ada di bahan ajar yang pernah mereka kasih. Ya, bentar ya. Jadi diagram super elevasi itu sebenarnya menggambarkan kemiringan melintang dari permukaan jalan. Jadi kalau jalan itu sudah jadi, di bagian lurus bentuknya seperti apa, di bagian tikungan bentuknya seperti apa. Nah, kita melihat kemiringan melintang itu dari diagram super elevasi. Sebenarnya enggak susah. Jadi caranya adalah kalau di awal tikungan kan ada tiga kan, tiga bentuk tikungan. Jadi yang pertama full circle. Kalau full circle awal tikungan apa nama titiknya? Saya masih ingat atau Regia? Titik pertama di tikungan full circle itu apa nama titiknya? Coba Elsa apa ya? Kalau di full circle nama tikungannya adalah titik TC. Jadi kalau di full circle nama tikungannya adalah titik TC, awal tikungan. Kalau di titik untuk apa? Awal tikungan SCS apa coba? TS NER. TS sudah. Jadi kalau kalian nanti baca gambar, kemudian gambar itu, oh ada titik TC. Sudah, nah, kalian bisa tentukan ini adalah lengkung full circle. Mereka desain pakai full circle. Nah, kalau yang gambar tadi yang punya ring road, lihat masih ada kesalahan. Untuk titik apa? Titik lengkung SCS mereka tulis TC. TC itu kan punyanya full circle. Jadi jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau sampai salah itu akan membingungkan orang yang baca, yang mau pakai di gambar. Ini dia sebut TC padahal SCS atau kebalikan. Ini adalah SCS tapi dia sebut TC. Sekarang Mir mau kasih lihat tadi yang seperti Elsa punya yang Mir bilang salah, perhatikan. Nah,
ini pasti yang tadi bikin gambar apa spiral, circle spiral, DP garis ini mau bikin mentok di sini kan, ikut nih gambar pasti. Jadi gambar ini yang garis ini itu jari-jarinya tidak putus di sini, tapi dia lebih panjang, nah, lebih panjang lagi. Jadi kalau Mir mau coba gambar garis, kira-kira Mir pernah kasih contoh ke kalian dulu ini, ada di paintbrush, kemudian Mir buka paintbrush, nah, kemudian Mir kasih contoh bahwa jari-jari untuk di daerah apa ini spiral adalah jari-jari yang tidak sama. Nah, perhatikan ya, Mir coba mau pakai warna merah. Nah, ini kemudian Mir mau garis. Mir mau garis dia bentuk jari-jari atau gambar jari-jari. Nah, perhatikan yang ini dia. Oke, perhatikan. Ini warna hitam, ganti dulu warna merah. Nah, coba lihat ini. Nah, ini jangan mentok sini, tapi kasih lebih panjang. Nah, panjangnya berapa? Nanti ikut yang di perhitungan yang ada di ini. Perhitungan yang ada di Excel lengkung spiral. Nah, kalau yang di sini sampai di mana? Nah, ini betul berhenti sini dia. Nah, yang di sini, yang ini sampai di mana? Apalagi ini panjang sekali, lebih panjang dari semuanya karena panjangnya tak terhingga. Yang di sini di mana yang di sini? Nah, ini juga sama tak terhingga. Jadi jangan gambar. Ada nanti yang gambar seperti begini ya, mereka contoh. Ada yang gambar, dia gambar di sini. Oh, semua dari sini dia bikin begini. Nah, ini. Sudah? Nah, kalau yang ini salah. Yang benar cuma yang daerah CS. CS betul ada di sini. Tapi yang daerah ini, jari-jarinya adalah lebih panjang dari yang ada di sini. Sudah ada pertanyaan mengenai panjang jari-jari di lengkung spiral? Coba, kalau mau ada yang kurang jelas, silakan tanya. Nah, kemudian yang ini, yang theta S. Ini kan ada theta S. Theta S itu adalah jarak ini, bukan jarak, sudut. Theta S adalah sudut yang ini. Nah, jadi dia sudut, nah ini dia tuh theta S. Sudut yang dibentuk antara titik SC dan titik TS. Jadi ini nama theta S. 2 theta S tambah theta C itu adalah delta. Sudah? Ayo silakan. Mir minta kalau boleh ada yang kurang jelas boleh tanya. Silakan. Ada yang belum tahu? Matthew, Valentino, kemarin ada Elano yang suka bertanya. Ini mana Elano? Regia, silakan tanya. Jennifer Mait. Mau tanya apa Jennifer? Mana Jennifer masih tutup kamera ini? Irene Gabriel, Netvelia, Wagyu, masih tutup kamera? Mau tanya apa Netvelia? Yang orang bahas sekarang? Oke, sekarang kita pindah ke bahasan tentang diagram superelevasi. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya diagram superelevasi khusus untuk SCS. Nah, ini dia. Perhatikan ini. Ini ada titik apa? TS. Ini ada titik SC. Ini CS. Ini ST. Ini udah pakai simbol 1. Elsa kenapa pakai simbol 1 ini? 1, N1, A1. Karena ini tikungan pertama. Jadi nanti diagram superelevasi ini mengikuti jumlah tikungan. Kalau tikungannya ada 30 diagram superelevasi. Perhatikan, yang diagram superelevasi ini ada yang tahu ini tikungan belok kiri atau belok kanan. Jadi caranya kita tinjau dari kiri ke kanan. Coba, siapa yang boleh jawab? Salsabila, Bulu Kadang, yang gambar sekarang yang lagi tayang di screen, ini dia Salsabila
belok kiri atau belok kanan? Tahu Salsabila? Ya, Mener. Ini belok kiri atau belok kanan ini? Belok kanan. Belok kanan, benar. Jadi caranya kita lihat, ini sisi sebelah luar, perhatikan. Ini sisi sebelah luar, ini sisi sebelah dalam. Jadi kalau tikungan juga kan ada tikungan sebelah luar, ada tikungan sebelah kanan, sebelah dalam. Berarti ini belok kanan. Perhatikan ya, yang titik TS, masih ingat titik TS ada di mana? Ada di awal tikungan. Dari jalan lurus, kita mau mulai berbelok. Berarti kita mulai masuk ke lengkung spiral. Coba Regina lihat ini titik TS, ada di sini. Ini nilainya minus N. Minus N itu artinya minus penampang normal. Penampang normal sekarang nilainya jadi minus 3. Berarti ini 3%. Jadi jalan itu berbentuk seperti punggung, ya 3%. Jadi kalau kalian lihat ini, ini berbentuk seperti punggung yang bilang 3%. Ini minus 3, minus 3. Sekarang kita maju ke titik mana yang coba lihat? Titik N. Nah, kita maju ke titik N. Titik N itu apa? Titik N artinya, perhatikan ya, yang ini dulu. Bagian kiri, nah ini kan belok kanan kan? Tadi yang Salsa bilang belok kanan, ini betul. Sekarang ini titik N-nya, kita maju sejauh sekian meter ke depan. Ini ada di 0, bagian kiri ada di 0, rata. Bagian kanan minus 3. Nah, kita lihat di diagram faktor elevasi. Yang N ya, N-nya ada di 0. Tadi Mer bilang 0 ini. Ini 0. Bagian kiri, ini bagian kiri. Jadi yang di atas itu bagian kiri, yang di bawah bagian kanan. Yang di atas bagian luar, yang di bawah bagian kanan. Bagian dalam. Nah, ini minus 3. Berarti 0 dan minus 3. Sekarang kita maju ke titik A. Perhatikan titik A. Coba titik A, Agnesia Aring baca berapa itu? Agnesia Aring masih tutup kamera. Coba baca Akang. Yang titik A itu bagian kiri berapa persen, bagian kanan berapa persen. Jadi itu N, orang ganti dengan 3. Silakan, berapa itu? Mana nih Agnesia Aring? Ada dia? Coba siapa yang bisa ya? Biar mau minta bantuan Pak Valentino. Valentino Semban, berapa ini mau baca Valentino? Buka mic Valentino supaya dapat dengar orang. Valentino, ada dengar tuh? Kurang tahu, Mener. Ini coba perhatikan Valentino. Yang bagian ini ada di N. Tapi bernilai apa coba? Jennifer, ini N bernilai apa yang di atas? Jennifer Mait, ini N bernilai apa di atas? Positif atau negatif? Jadi ini N bernilai positif. Berarti dia positif 3. Positif 3 ada di atas sini. 3%. Yang di bawah sini negatif 3%. Orang lihat di gambar di atas ya. Bagaimana itu positif 3 dan negatif 3. Kenapa dia? Positif 3, ini yang negatif 3. Dia ada bentuk kemiringan. Sudah? Nah, sekarang misalkan di titik sini DPE 10%, oke, 10%. Coba, Livia ini mau baca berapa di sini? Livia Luntungan. Yang di bagian atas baca berapa? 10 berapa? Yang di ini baca berapa? Coba. Buka mic, dapat dengar orang. Positif 10 Mener atau negatif 10 Mener? Ya, betul. Di atas sini positif 10, di bawah sini negatif 10.
Sudah? Nah, ini perhatikan ya. Ini yang tadi positif 10, negatif 10. Jadi perhatikan ya, kalian perhatikan kenapa ini berbentuk miring. Nah, ini kenapa berbentuk miring, berbentuk seperti segitiga. Karena E-nya berubah. E-nya berubah dari -3, kemudian jadi 0, jadi positif 3, kemudian jadi positif 10. Berubah. Makanya dia berbentuk garis miring. Sekarang perhatikan yang di sini. E-nya berubah atau tetap? Agatha Daud, E-nya berubah atau tetap? Dia jadi datar kan, tidak miring lagi. Berarti E-nya apa? Masa susah mau baca? Kalau dia datar, berarti E-nya, superelevasinya apa? Coba siapa yang bisa? Berubah atau tetap? Tetap benar. Ya, berarti ini E-nya tetap. Pertanyaan, coba Elsa jawab. Elsa, kenapa DPE tetap di sini? Kenapa DPE tetap? Karena di titik itu kan Mer, DP nilai kan plus 10% tuh Mer. Terus Ya. titik yang di ujung lagi tetap sama, jadi sama Mer. Nah, jadi DP jawaban Elsa karena dia berada di lengkung apa coba? Spiral atau circle? Elsa, di lengkung apa? Spiral atau circle? Dia berada di lengkung circle. Sekarang mau tanya dulu Pak Regia. Kalau lengkung circle, berarti jari-jarinya tetap atau berubah? Tetap benar. Tetap. Jadi begini, diagram superelevasi itu adalah kemiringan melintang jalan. Sama juga dengan jari-jari. Pada saat dia berada di lengkung spiral, itu kemiringan melintang jalan berubah-ubah dari kecil menjadi besar. Seperti ini. Tetapi setelah dia masuk lengkung circle, nah catatan dia sudah di lengkung circle, apa coba? SC ini menunjukkan sekarang saya ada di circle. Nah, kalau dia ada di circle, berarti jari-jarinya tetap. Jari-jarinya tetap, berarti diagram superelevasi nilai E-nya atau superelevasi juga tetap. Cuman yang bagian kiri, kalau kita lihat jalan kan bagian kiri ini, nah dia bernilai positif, yang bagian kanan dia bernilai negatif. Sudah? Jadi dia positif dan negatif. Sekarang kenapa yang satu kok kiri positif, yang kanan negatif? Kiri lebih tinggi, kanan lebih rendah. Karena dia belok kanan. Belok kanan, maka mobil akan terlempar keluar. Nah, karena mobil akan terlempar keluar, di bagian luar kita tinggikan. Namanya kita naikkan elevasinya dengan membuat super elevasi sesuai dengan hasil hitungan kecepatan tersebut. Nah, super elevasi sesuai dengan hasil hitungan kecepatan tersebut itu sudah ada di share lagi yang ada di diktat ini. Nah, di diktat ini yang kalian bikin tugas yang sudah dikerjakan oleh Elsa tadi dan kawan-kawan itu sudah benar. Itulah hasil perhitungan menggunakan rumus rumus spiral circle spiral. Jadi ini ada contoh soal yang mereka kemarin bilang coba contoh soal ini kalian selesaikan rumus Excel-nya. Nah, kalau rumus Excel sudah jadi, maka yakin kan ganti angka, ini tinggal ganti-ganti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi super elevasi itu adalah bentuk kemiringan melintang dari jalan, permukaan jalan. Itu tergantung apa? Tergantung tikungan, dan tergantung juga jari-jari, dan juga tergantung apakah dia berada di daerah lurus atau jalan belok. Nah, pertanyaan lagi yang berikut. Diagram super elevasi itu adanya apakah hanya di jalan lurus? Apakah hanya di jalan belok atau dengan jalan lurus? Nah, begitu. Coba siapa boleh jawab? Diagram super elevasi itu ada di jalan lurus atau hanya ada di jalan belok saja? Ada yang tahu? Jalan belok Mer. Jalan belok. Yang lain? Jalan belok pasti ada, betul.
Kalau jalan lurus, apakah tidak ada diagram superelevasi? Di jalan lurus, apakah tidak ada diagram superelevasi? Ayo, siapa yang boleh bantu jawabnya? Orang naik lagi ke atas, yang gambar pertama tadi. Nah, coba kalian tunjukkan pamer mana yang merupakan jalan lurus di gambar ini. Nah, gambar yang ini. Nah, gambar ini. Mana yang merupakan jalan lurus? Coba tunjukkan ke Mener. Ini Mener yang merupakan jalan lurus tuh yang ini. Ini kan ada dua tikungan kan? Tikungan pertama IP 7, kemudian tikungan kedua IP 8. Ini IP 8. Berarti ini ada 8 tikungan dari pertama. Sekarang yang lurus yang mana coba? Silakan, yang tahu silakan jawab. Sebut. Misalkan yang lurus Mener dari titik B1 sampai B2 atau dari titik IP 7 sampai IP 8 itu yang lurus. Atau yang mana coba? Dari titik ST1 sampai TS2, Mer. Ya, betul sekali. Dari titik ST1 sampai titik TS2. Itu jalan yang lurus. Pertanyaan, ada enggak diagram superelevasi di sini? Atau ada enggak superelevasinya? Superelevasi kan bentuk jalannya. Bentuk jalannya kan ada. Coba lihat sini. Berbentuk berapa di situ? Minus N bagian kiri. Nah, ini minus N bagian kiri, baik di TS2 maupun ST1, juga minus N di bagian kanan. Berarti diagram superelevasinya ada. Jadi kalau Mener mau sambung, begini ya. Kalau Mener mau sambung kalau kita bikin diagram, jadi yang ini superelevasi, yang kemiringan. Kalau yang berbentuk ini adalah gambar diagramnya. Nah, kalau Mener mau bikin sambung begini, coba perhatikan. Nah, ini tuh Mener coba mau print screen. Mener mau kasih pindah di paint supaya kalian boleh lihat. Nah, ini Mener print screen dulu ya. Nah, ini seolah-olah ada dua tikungan, yang kedua-dua tikungan itu belok kanan. Nah, ada dua buah tikungan, di mana dua-dua tikungan itu belok kanan. Ini Mener coba mau paste dulu DP gambar. Nah, oke, sudah. Sekarang Mener kasih mati dulu share screen. Nah, sekarang kalian lihat yang share screen yang Mener pakai di Paintbrush. Nah, ini ada dua tikungan. Kedua-dua tikungan belok kanan. Perhatikan ya. Ini yang tadi. Siapa yang jawab? Elsa atau siapa? Mener nggak tahu di nama siapa tadi. Nah, perhatikan ya. Ini dia yang tikungan akhir dari tikungan pertama. Ini apa? Ini DP titik. Di ST1 ini berapa tadi DP nilai ini? Bagian kiri minus 3, bagian kanan minus 3. Perhatikan ya, bagian kiri minus 3, kanan minus 3. Nah, perhatikan, kenapa ini cuma satu titik, di titik ST? Kenapa cuma satu titik? Kok ini ada dua? Kalau ini ada dua, berarti yang bagian kiri tadi ini berapa? 0. Ini kan angkanya berapa? 0 ini. Bagian kirinya 0, bagian kanannya berapa ini? Minus N, berarti ini minus N. Nah, kalau yang di sini cuma ada minus N atau minus 3. Dan cuma satu titik, satu bulatan. Berarti kiri dan kanan di titik yang sama. Berarti kiri itu minus 3, kanan juga minus 3. Nah, sekarang di jalan lurus, ini kan jalan lurus. TS tadi kan ini jalan lurus. Nah, ini DP diagram superelevasi. Coba perhatikan kalau Mener gambar, DP diagram superelevasi apa ini? DP yang warna merah ini. Nah, DP diagram superelevasi hanya berbentuk satu garis itu. Itu adalah garis diagram superelevasi yang menunjukkan kalau jalan ini lurus. Nah, buktinya apa? Buktinya contoh, misalkan kita maju di sini, sekitar daerah ini, maju 10 meter kira-kira. Nah, ini dia. Kita maju 10 meter atau biar pakai panah ya. Ini ada tanda panah, mana tanda panah? Ini ada tanda panah. Nah, ini 10 meter. Ini berapa DP titik yang di sini berapa coba? Nah, DP titik di sini berapa DP superelevasi? Superelevasi di titik ini berapa coba? Nah, ini di kotak biru ini. Di kotak biru ini superelevasinya sama.
-3 di kiri, -3 di kanan. Jadi dia berbentuk apa? Berbentuk seperti segitiga tadi. Nah, kapan dia berubah? Setelah dia memasuki tikungan, baru dia berubah. Nah, oke. Ini dua-duanya ini adalah gambar tikungan belok kanan. Nah, sekarang kalau Mir ganti. Mir, coba Mir ganti, ini yang satu belok kiri, yang satu belok kanan. Kalau dia satu belok kiri, satu belok kanan, dia harus putar ini. Nah, ini kan orang pakai fasilitas dari apa ini? Paintbrush, kita mau coba putar. Jadi kita putar rotate 180. Nah, ini kalau dia apa? Berbeda belokan, yang satu belok kiri, satu belok kanan. Nah, seperti ini dia. Sekarang coba mencari mana DP ini posisi. Nah, kalau tadi kan -3 kan. Nah, pada saat ini dia setelah kita putar begini, ini kan kita teruskan yang tadi warna merah. Ini yang warna merah. Tolong teruskan. Nah, ini artinya adalah posisi dia belok kanan. Jadi kalau yang tadi ini, belok kiri. Ini belok kanan, ini belok kiri. Nah, coba Mir stop screen, Mir ganti dengan gambar yang ada di diktat lagi. Nah, seperti gambar ini. Ini contoh ini belok kanan, kemudian ada lurus dulu, kemudian belok kiri. Jadi kalau dia belok kiri, diagram superlevasnya terputar seperti tadi. Sudah? Nah, boleh juga kita nak putar, kita bikin sama seperti ini. Nah, perhatikan, sama seperti ini, cuma ini putar. Ini yang kita ganti. Jadi ini kita jangan tulis bagian sisi sebelah luar, ini kita tulis sisi sebelah dalam. Kalau sisi sebelah dalam, berarti belok mana? Belok kanan. Ini sisi sebelah dalam, ini sisi sebelah luar. Bisa mengerti? Jadi yang membedakan diagram superelevasi itu adalah sisi dalam dan sisi luar. Kalau sisi dalam itu ada di atas, nah berarti dia belok kiri. Kalau sisi luar ada di atas, berarti dia belok kanan. Itu aja kita ganti, sudah sama. Jadi diagram superelevasi untuk belok kiri, kemudian diagram superelevasi untuk belok kanan. Sedangkan diagram superelevasi untuk jalan lurus hanya berbentuk garis lurus saja. Yang satu tadi. Kenapa DP garis cuma satu? Karena dia berada di titik yang sama. Bagian kiri -3, bagian kanan -3. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kita sudah mau berakhir karena mau mengajar di kelas berikutnya. Franky, ada pertanyaan, Franky? Sekarang bertanya, kalau kalian bisa ya kerjakan, kasih soal berbeda, kerjakan menggunakan rumus yang sudah kalian buat di Excel dan sudah dikumpul di GCR, pakai yang rumus yang ada di diktat PDF itu, kemudian gambar lengkap dengan parameter tikungan. Jadi lengkap ada jarak TS, kalau dia lengkung SCS, jarak TC kalau lengkung full circle. Sudah bisa kalau mereka soal berbeda. Jadi minggu depan DP soal bukan pilihan berganda, tapi esai, mengisi, berhitung, dan menggambar. Jadi soalnya itu cuma seputaran tikungan. Ya, mau bilang aja, nah terus terang. Ini mau kasih soal menghitung tikungan. Nah, apakah full circle, apakah spiral, spiral, atau spiral. Jadi yang membedakan antara full circle, spiral, spiral, dan spiral adalah letak dari LC tadi. Kalau LC-nya panjang sekali, sehingga mengakibatkan DP nilai P sangat kecil, sehingga dia menjadi lengkung full circle. E-nya kurang dari 3%. Kalau seandainya LC-nya tidak terlalu panjang, kemudian P-nya 0,1 atau 10 cm, kemudian E-nya di antara 3% sampai 10, maka itu pasti lengkung spiral, spiral. Nah, lengkung spiral, spiral, dan spiral mirip sama rumus,
Tetapi yang membedakan apabila LC-nya sangat kecil, bahkan mendekati 0, maka LC sama dengan 0, SCS tadi berubah menjadi spiral-spiral. Cuma itu sudah. Cuma 3 tipe tikungan, dan itu yang membedakan antara ketiga tikungan tadi. Sudah? Boleh? Efraim? Minggu depan siap Efraim bikin soal? Jadi biar mau bikin soal berbeda-beda. Kalian di sini ada 23 orang, 23 yang data yang berbeda. Jadi ingat kalau rumusnya nggak jadi, ya kalau mau pakai bintang ini menjadi tuh jawaban. Sekarang juga rumus sebenar, hasil hitungan benar, tapi nggak bisa gambar. Sama, nilainya tidak maksimal. Jadi penilaian geometrik itu tidak hanya sampai seperti Elsa dan Baking tadi. Benar, kenapa kita angka sama persis dengan didikat? Berarti kita sudah benar. Belum Elsa, kalau belum gambar lengkap dengan tikungan, lengkap dengan diagram superelevasi, maka desain geometrik itu belum jadi. Desain geometrik itu akan jadi hitungan benar, gambar tikungan benar, gambar diagram superelevasi benar. Nah, perlu gambar 3 dimensi seperti yang tadi ada di dikat, bagaimana tuh tikungan jalan belok kiri, belok kanan, ada gambar 3 dimensi, nah perlu, nanti kalian habis waktu gambar itu. Cukup kasih lihat saja, ada kemiringan, tidak dalam bentuk 3 dimensi, tapi kemiringan tadi, superelevasi tadi, kelihatan dalam diagram superelevasi. Eliano Ratak, bagaimana Eliano? Ada yang mau ditanyakan Eliano? Ayo, buka mic, baru bicara. Ada pendengar orang ini? Kalau apa? Elsa ada pertanyaan? Elsa tim kelompok siapa? Elsa, Regia, ada pertanyaan silakan. Net tunggu. Kalau ada yang ya Tentang tuh yang dirumus selalu Ner. Ulangi rumus apa pelan-pelan? Rumus apa? Kalau yang tuh orang PT itu Ner tuh yang ada di tabel Ner. Kalau di PT itu Ner, orang masih ada input manual Ner. Soalnya udah pakai rumus belum jadi. Tapi Ner kalau TDP hasil yang di berupa R spiral itu sebenar tinggal tuh teta Ner yang orang masih mau cari. Ya oke, Ner mengerti. Itu teta itu kalian input manual kenapa? Ya Ner, soalnya ada coba cari Ner jadi si Ner yang kedua dapat, cuma kalau pas mau di ketiga itu semua lari jauh Ner. Oke. Nah, kasih lihat Mer rumus ya. Ini yang Mer suka begini, ada pertanyaan. Jadi berarti ada upaya mau bikin itu rumus tapi masih ada kesulitan. Ini yang Mer suka. Jadi begini, teta itu yang rumus di spiral kan Elsa itu? Elsa atau Regia? Yang bicara. Yang tuh teta ada iya, Mer tahu. Itu kan bagian gini, kalau persamaan kan dua suku kiri, suku kanan, toh. Dua suku itu ada teta. Nah, ini kan bingung toh. Bagaimana di kiri ada teta, di kanan ada teta. Logikanya kan ini sama dengan persamaan yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi bukan begitu dimaksud. Bahwa itu teta orang rubah dulu. Nah, ini Mer lagi buka tuh file. Teta itu kan nanti ada satuan derajat, ada satuan radian, barangkali pi radian. Nah, pada saat orang kali itu jangan isi manual. Jadi sudah harus isi pakai rumus. Nah, kalau orang isi manual, khawatir angka yang orang ketik itu bisa berbeda. Orang ketik berbeda, akhirnya apa? Karena beda angka, karena pakai rumus, tuh kesalahan tadi terbawa terus sampai di perhitungan, misalkan kan itu menghitung berapa jari-jarinya, kemudian berapa juga jari-jari, kemudian X-nya, kemudian Y-nya, kemudian L. Nah, pada saat X sama dengan XS, pada saat Y sama dengan YS, itu adalah apa coba? Itu adalah, di posisi itu adalah nilai LS, atau panjang lengkung spiral.
Nah, tadi Mir ada yang lupa sebenarnya. Yang Mir jelaskan tadi ke kalian itu baru lengkung circle punya diagram superelevasi. Nah, ada lengkung full spiral circle spiral punya diagram elevasi. Ada juga diagram superelevasi punya dari lengkung full circle. Nah, itu yang mesti kalian perhatikan. Nah, ini sekarang Mir mau coba share screen ya. Ini yang tadi Elsa tanya. Ini coba Elsa bilang yang Elsa ada isi manual di bagian mana coba. Ini coba Mir mau share screen. Tolong tunjuk Elsa mana yang ada manual. Nah, silakan. Ini Elsa boleh jawab atau menunjuk pakai ini ABC dengan 1, 2, 3. Di mana Elsa yang ada isi manual? Di kolom mana? Di sel yang mana? Silakan, boleh buka mic. Dapat deh. Nggak dapat dengar? Ya, sejam keras dari kesana. Oh, yang ada headset kan? Nah, jadi oke, baiklah, Mir coba mau jelaskan. Jadi pada saat orang masukkan di sini, perhatikan ya, orang masukkan di sini, ini kan semua ada rumus L pangkat 2 sama dengan LS pangkat 2 kali theta bagi theta S. Nah, di sini ada rumus, ada variabel theta, variabel L, variabel X, variabel Y. Nah, kemudian yang akan kita hitung itu yang mana? Nah, yang pertama variabel L. Coba perhatikan. Boleh lihat sini DP rumus. Jadi L itu adalah ini. Coba perhatikan. Berapa ini? Yang ini kalau Mir kasih kena di sini. Nah, perhatikan. Ini adalah LS yang 60 meter. Ini 60 meter pangkat 2. Kemudian kali B13. Nah, B13 ini yang theta, kemudian bagi theta S, tapi theta S yang ini. Nah, ini theta S ini jangan tulis dengan tangan. Nah, ini kan kalian tulis dengan tangan. Ini coba perhatikan. Ini Mir ambil dari coba 1. Coba 1 D18. Jadi ada di worksheet coba 1. Kemudian di sel D18. Nah, D18 nya mana? Nah, ini apa dia? Nah, ini yang Mir kasih warna apa? Kasih highlight, misalnya kasih warna merah ini. Nah, ini itu dia yang apa? Yang theta S. Ini kalau yang theta S PL saya ada ketik 10,7 begitu. Atau bagaimana Elsa? Jadi usahakan jangan pakai ketik manual. Usahakan pakai rumus. Jadi nanti yang ini, nah yang ini, yang 10, ini, itu tuh yang tadi warna merah. Nah, mau dilihat ya DP ekor. DP ekor panjang sekali. Nah, ini nyala ketik ini adalah bawaan dari perhatikan sini. Worksheet coba 1 di sel D18. Kemudian dapat ini theta S sekian, orang hitung ini untuk ini, untuk baris pertama. Baris pertama kalau seandainya DP theta S sebesar ini. Kemudian baris kedua, nah ini Mir langsung dengan 3 kan, dari 10 ke 3. Harusnya jangan 3. Nah, orang tambah row, orang tambah baris. Orang tambah baris, insert row. Nah, ini misalkan 9 dulu. 9, baru berapa ini? 8, 7, 6, berarti tambah kurang ini. Masih ada 2 baris lagi. Insert row, 5, 4. Nah, sekarang dengan ini orang copy ini rumus. Nah, perhatikan. Orang copy, ini ada yang berubah. Orang lihat mana dia yang berubah. Tas orong di sini. Ini tas orong, bisa pindah ulang ke atas. Nah, sudah. Ini juga sama sudah. Yang ini sama jadi. Nah, sudah jadi ini. Jadi sekarang tinggal begitu dia bicara. Nah, ini copy lagi. Nah, cuma ini orang kasih, ini kan di perumus lagi share kan? Kasih balik ulang ke atas. Jadi ini yang harusnya 60, ini yang 10,74. Nah, begitu terus.
begitu terus sampai di bawah. Nah, ini yang terang ganti dulu. Saya naik dulu ini. Ini sih boleh pakai string F4. Jadi kalau orang pakai string F4, dia nantinya akan bergerak. Kalau orang copy, DP cell tetap bertahan di sel tersebut. Nah, ini perhatikan ya bagaimana mirror backing supaya nanti kalau ujian minggu depannya nggak salah. Kalau Mer bilang buat setiap 0,5 DP derajat. Nah, caranya tinggal bikin seperti ini yang sekarang backing. Nah, sudah terjadi. Jadi ini DP titik jadi 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini berubah. Jadi tadi cuma 7 titik, sekarang jadi 13. Nah, sekarang mana yang orang bikin grafik? Yang kita bikin grafik kartesian adalah X dan Y. Ini X, ini Y. Jadi ini begini. Ini blok ini dia. Blok ini 2 ini. Kemudian insert. Nah, pilih insert. Agak lama dia kalau pakai zoom. Insert, baru pilih scatter. Grafik ya. Pilih yang grafik scatter ini. Nah, ini pilih yang ini dia. Nah, kenapa dia jadi? Ini tuh bentuk lengkung spiral. Boleh lihat apa dia? Lengkung ini. Sudah jelas kira-kira? Nah, sekarang kalau sudah jadi lengkung spiral, sekarang orang perhatikan R-nya. Nah, R yang di circle 160. Begitu dia R ada di spiral semakin memanjang. Memanjang. Berarti ini ada di daerah SC, menuju ke daerah TS. ST. Dari SC menuju ke ST. Nah, 160 naik, 174 naik, terus sampai jadi 1048 sampai di sini tak terhingga. Panjang sekali. Jadi di titik ini DPR sudah terhingga. Jelas sudah? Boleh? Minggu depan DP soal begitu. Jadi pakai Excel, kemudian kalian dengan soal yang berbeda, kerjakan menurut tikungan kalian masing-masing. Coba bikin latihan soal ya, pasti setiap mahasiswa akan soal yang berbeda. Karakteristiknya misalnya panjang jari-jarinya pasti berbeda. Sudah boleh? Kalau sudah tidak ada, orang semua tutup nih kelas, dan ada kelas berikut. Oh ya, absen nanti kirim di GCR. Di GCR, di WA, WhatsApp group. Boleh begitu? Masih ada? Elsa, kalau masih ada pertanyaan? Ner, kalau misalkan kan tadi kan di rumus itu SCS tuh Ner. Kalau misalkan mau dapat soal nanti dia SC itu rumus Ner tetap sama atau beda? Ini juga pertanyaan bagus. Kalau di ini gini, saya jelaskan lagi. Kalau di lengkung full circle, dia P spiral itu spiral apa Pak Elsa? Spiral nyata atau fiktif? Di lengkung full circle DP spiral fiktif. DP lengkung DP nama LS aksen. LS aksen fiktif. Nah, sekarang pengertian fiktif itu apa coba? Kan kalau fiktif kan khayalan. Artinya cuma ada di imajinasi. Artinya bahwa lengkung spiral itu tidak punya rumus untuk full circle. Berarti yang orang pelajari tadi barusan cuma punya lengkung apa coba? SCS dan SS. Terjawab kan ya saya kan? Berarti kalau di lengkung full circle kita tidak punya rumus spiral. Karena rumus spiral kita tidak hitung, tetapi lengkung full circle spiralnya adalah spiral fiktif atau spiral khayalan. Pertanyaan lagi, kenapa di lengkung full circle kalau tidak dihitung spiralnya,
tetapi ada spiral fiktif. Kenapa tuh? Masih ingat yang pernah Mir bilang kalau orang bawa oto pegang setir, pada saat jalan lurus itu setir kasih tre kan begini tuh, rupa Mir tangan, tre dua-dua tre begini. Tapi begitu tuh memasuki daerah tikungan, itu setir, misalkan belok kanan, dia kasih gerakan. Proses gerakan membanting setir dari lurus menjadi belok itu terjadi di lengkung spiral. Walaupun itu full circle yang spiralnya tidak kita hitung, tapi tetap kita harus buat spiral. Namanya spiral fiktif. Sudah jelas? Nah, kalau spiral fiktif, dia sebenarnya ada sih yang Mir belum kasih ajar ke kalian. Apa-apain halaman. Nah, ini ada DP gambar lengkung spiral fiktif. Adalah lengkung spiral yang diagram superelevasinya seperti ini. Nah, ini tuh lengkung spiral fiktif. Boleh kalian perhatikan. Ini Mir share screen. Ini lengkung spiral fiktif. Perhatikan. Jadi, di gambar di atas, coba perhatikan, adanya enggak variabel LC? LS. Ini cuma ada LC. LS nggak ada kan? Tapi di sini ada gambar LS. Tapi LS aksen. Ternyata sebelum TC berarti Elsa jalan apa itu? Lurus atau belok sebelum TC? Masih lurus. Jalan masih lurus, coba perhatikan. So ada lengkung LS. LS aksen, tapi besarnya 3/4. Kalau metode bina marga, dia bilang kata, di jalan lurus, pada saat kita mau masuk lengkung full circle, sudah ada 3/4 LS itu yang terjadi di sini. Kemudian sisanya 1/4. Kemudian di dalam sini, yang di bagian lengkung circle, ini kan sudah circle sebenarnya. Tapi dia anggap ada 1/4 bagiannya adalah LS fiktif. Kemudian kebalikannya, 1/4 bagian, 3/4. Itu kalau bina marga. Sekarang yang membedakan bina marga sama asto, kalau ini 1/4, 3/4, kalau asto 1/3, 2/3. Nah ini, 1/3, 2/3. Cara yang lain sama, ini sama dengan penyebutan yang tadi, jelaskan di SCS. Cuma perbedaannya, ini dia pakai begini. Perhatikan nih, masih ingat tuh yang tadi? Yang tadi TC itu bukan di sini, tapi ada di sini. Nah, TC itu ada di bagian sini. Bukan TC, TS. Kan diberi nama TS toh, kalau di SCS. Kalau di circle baru TC. Itu ada di sini. Jadi memang lengkung spiral itu ada setelah orang melewati TS. Tapi kalau di full circle, lengkung spiral itu ada sebelum masuk TC. Sudah, begitu dong. Kira-kira mudah-mudahan kalian mengerti. Banyak yang sulit, kenapa suka keluar, so habis jam. Yang bilang, Mir, so habis jam, suka keluar. Gitu. Sudah, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada? Oke, ini ada di video Mir rekam, nanti Mir kirim. Kemarin, Mir lupa berekam, so kelar, baru dapat ingat ya, lupa tindis DP recording. Akhirnya itu materi minggu lalu banyak yang suka minta ulang, tapi ternyata tidak bisa ada karena tidak sempat direkam. Nah kalau yang ini Mir sempat rekam, nanti Mir kirim di WA group. Sekalian juga Mir mau kirim sekarang absen. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Kita ketemu minggu depan ujiannya. Ujian minggu depan buka buku, boleh buka buku. Buka laptop, buka Mir Predikat, boleh, tutup mata kan? Nah, tetap buka mata. Kalau tutup mata, bagaimana mau kerjakan soal? Ya, makasih semuanya. Salam sehat selalu, yang jangan lupa belajar latihan soal. Latihan soalnya, Jennifer jangan lupa. Minta belajar Bapak, bilang Bapak, saya ajarkan ulang. Ya, makasih. Selamat sore. Terima kasih, Mir. Terima kasih, Mir.